Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai DXY, S&P 500 dan juga Nasdaq ya teman-teman, dan korelasinya terhadap Bitcoin. Dimana di sini kita lihat bahwa DXY atau indeks dolar di sini sudah breakout ya teman-teman di sini. Dimana kita lihat sebelumnya DXY sempat breakout kemudian retest support dan sekarang mantul kembali untuk kenaikannya. Oke, di sini terlihat dari trendline di sini ya, ada suatu pattern di area sini di mana garis biru sebagai resisten dan garis kuning sebagai supportnya ya. Di sini terlihat jelas bahwa DXY sudah breakout. Jadi indikasinya adalah bahwa S&P 500 dan juga Nasdaq harusnya terkoreksi. Oke, itu poinnya ya teman-teman, karena DXY sudah breakout. Oke, sekarang kita lihat S&P 500, di mana di sini terlihat bahwa ada atau muncul candle, di mana candle di sini mengindikasikan ada suatu potensi pembentukan dari lower high, di mana di sini ada candle merah yang sudah close candle ya, dan potensinya adalah untuk turun. Kemudian untuk Nasdaq juga di sini terlihat ada beberapa doji yang tercipta di area di sini, di mana ini juga menjadi suatu lower high yang baru dari higher yang ada di sini, karena belum lebih tinggi dari higher sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk S&P 500 dan juga Nasdaq di sini cukup sangat sama ya patternnya teman-teman, dan juga candlesticknya, di mana kecenderungannya membentuk suatu lower high yang baru, dan DXY otomatis pastinya harusnya bullish. Oke, di situ harusnya untuk Bitcoin sendiri di sini normalnya jika terjadi kenaikan pada DXY dan penurunan atau potensi penurunan terhadap S&P 500 dan juga Nasdaq, maka potensi kedepannya Bitcoin juga harusnya akan terkoreksi. Di sini kita lihat bahwa Bitcoin sideways cukup lama ya, di area 25.000 sampai 26.000. Di sini menjadi area yang cukup sulit tertembus bagi Bitcoin saat ini. Kita hanya melihat naik turun antara 25 sampai 26.000 di situ. Di sini kita bisa membuat pertimbangan ya teman-teman, dimana jika DXY naik dan S&P 500 dan juga Nasdaq turun, maka Bitcoin juga harusnya turun. Ini berdasarkan realita yang terjadi, biasanya seperti itu ya teman-teman. Di luar ada beberapa news atau fundamental yang cukup kuat bagi Bitcoin itu sendiri, dimana harusnya chart atau pattern ataupun candlestick mengatakan harus turun ya. Secara teknikal analisis harusnya di sini Bitcoin potensinya atau kedepannya harusnya koreksi terlebih dahulu seperti itu, karena melihat pertimbangan dari DXY, S&P 500 dan juga Nasdaq. Di sini Bitcoin terlihat ya, di sini masih berada pada support level pada area 25.000, dan support terakhir yang harus digarisbawahi adalah pada area 24.800. Jika sampai Bitcoin menembus batas support di situ di 24.800, maka peluang besar bagi Bitcoin untuk melakukan koreksi lebih dalam, sampai kemungkinan yang pertama adalah di area 20.000 dulu tentunya. Dari situ nanti kita lihat apakah akan melakukan suatu atau menciptakan suatu konsolidasi area bagi Bitcoin, atau lanjut turun lagi ataupun bisa mantul dari area 20.000. Yang jelas untuk sekarang supportnya yang pasti atau kuat ada di 24.800. Titik itu akan menjadi penentu pembalikan arah ataupun kelanjutan penurunan daripada Bitcoin itu sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat ada gap ya teman-teman. Di sini ada gap sebelumnya yang tercipta pada area 20.000, dan di sini gap ini masih kosong pada area 20.000-an, di mana Bitcoin juga membuat gap di atasnya yang berada di area 35.000, dan juga di bawah ada area 20.000. Jadi mungkin akan ada beberapa skenario yang terjadi kemungkinannya ya teman-teman, di mana
Bisa jadi ini salah satu kemungkinan saja ya. Kita akan koreksi sampai area 20.000 dan setelah area 20.000 menutup gap di sini, kita akan lanjut untuk naik kembali untuk menutup gap yang ada di atas, yaitu di area 35.000. Ini cuma salah satu kemungkinan yang mungkin terjadi pada Bitcoin. Masih banyak kemungkinan lain yang berpotensi atau mungkin terjadi. Jadi mungkin itu hanya sedikit pertimbangan saja untuk referensi ke depannya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah di sini ada potensi bahwa Bitcoin akan segera melakukan koreksi, segera ya, entah itu bisa hari ini, esok, lusa, atau mungkin juga seminggu kemudian. Jadi potensinya seperti itu karena DXY-nya sudah breakout dan juga di sini ada S&P 500 dan juga Nasdaq yang berpotensi membentuk suatu lower high yang baru ya teman-teman di sini. Jadi potensinya adalah Bitcoin kemungkinan bisa melakukan sedikit koreksi ke depan jika S&P 500 dan juga Nasdaq di sini melanjutkan penurunannya, maka Bitcoin otomatis pasti akan melakukan penurunan atau koreksinya juga. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, sedikit analisis atau korelasi daripada stock market dan juga Bitcoin. Oke, sampai jumpa pada analisis video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.